Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Gelvi dari kelas 105 absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Berikut beberapa bagian hukum dasar kimia. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. 2. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. 3. Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. 4. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. 5. Hukum Avogadro. Hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier adalah hukum yang mengatakan bahwa massa sistem tertutup adalah konstan. Bahkan jika proses yang berbeda terjadi dalam sistem atau dalam sistem tertutup, massa suatu zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau tetap atau konstan. Pernyataan yang umum digunakan tentang hukum kekekalan massa adalah bahwa massa dapat berubah bentuk, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hingga dapat dinyatakan lebih jelas, yaitu 1. Jumlah massa zat yang berubah atau bereaksi menjadi produk reaksi sama dengan jumlah zat produk yang terbentuk. 2. Jumlah atom-atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom-atom sesudah reaksi. 3. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Berikut ini adalah bunyi hukum Lavoisier. Bunyi hukum Lavoisier adalah massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total setelah zat reaksi. Hal tersebut lantas disebut dengan hukum kekekalan. Contoh soalnya, massa sebelum reaksi, tembaga dan belerang. Massa sebelum reaksi tembaga, sulfida atau gram. Nomor 1, tembaga 0,24, belerang 0,12. Massa sebelum reaksi tembaga 0,36. Nomor 2, tembaga 0,30, belerang 0,15. Massa sebelum reaksi tembaga 0,45. Nomor 3, tembaga 0,40, belerang 0,20. Massa sebelum reaksi tembaga 0,60. Nomor 4, tembaga 0,60, belerang 0,40. Massa sebelum reaksi tembaga adalah 0,100. Yang selanjutnya adalah hukum Proust. Hukum Proust merupakan sebuah ketentuan atau hukum yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur pada sebuah senyawa kimia yang tertentu dan tetap. Pada setiap sampel satu senyawa memiliki komposisi unsur-unsur yang sama meski terbuat dari cara yang berbeda-beda. Joseph Louis Proust, seorang ahli kimia yang berasal dari Perancis pada tahun 1904, melakukan percobaan reaksi antara hidrogen atau oksigen sehingga terbentuk air H2O. Berikut adalah bunyi hukum. Maka bunyi hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Berikut adalah rumus Proust. AR sama dengan massa satu atom unsur per 1/12 dikali massa satu atom C-12, atau bisa menggunakan rumus AR sama dengan 12 dikali massa satu atom unsur per massa satu atom C-12. Berikut adalah contoh soalnya. Massa atom relatif C sama dengan 12 dan O sama dengan 16. Tentukan perbandingan massa atom C pada CO dan CO2. AR sama dengan C sama dengan 12, O sama dengan 16. Senyawa CO, C1 banding O1 sama dengan 12 banding 16 sama dengan 6 banding 8. CO2, C2 banding O2 sama dengan 12 banding 32 sama dengan 3 banding 8. Jadi perbandingan massa C1 dibanding C2 sama dengan 6 banding 3 sama dengan 2 banding 1. Berikutnya adalah hukum Dalton.
Hukum Dalton adalah salah satu dari cabang ilmu kimia, ilmu yang mempelajari perihal unsur yang terdapat pada makhluk hidup dan tak hidup. Hukum yang berguna untuk melengkapi bagian dari teori yang telah ada, yakni hukum perbandingan tetap dari Proust dan juga hukum kekekalan massa dari Lavoisier. Hukum empiris ini diamati oleh John Dalton pada tahun 1801 dan diterbitkan pada tahun 1802. Hukum Dalton berkaitan dengan hukum gas ideal. Berikut adalah bunyi hukum. Bunyi hukum Dalton. Jika dua unsur dapat menyusun atau membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa dari unsur yang satu dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana apabila massa unsur yang lainnya dibuat tetap. Contoh soal hukum Dalton. Karbon bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa A dan B dengan komposisi sebagai berikut. Senyawa A 2,41 karbon dan 3,22 oksigen. Senyawa B 6,71 karbon dan 17,9 oksigen. Tentukan angka banding karbon yang paling sederhana yang bereaksi dengan oksigen dengan massa yang sama. Senyawa A, karbon 2,41, oksigen 3,22. Karbon banding oksigen 1:1,33 sama dengan 0,75 banding 1. Senyawa B 6,71, oksigen 17,9. Karbon banding oksigen 1:2,67 sama dengan 0,37 banding 1. Jadi perbandingan jumlah atom C dalam senyawa A dan senyawa B. Selanjutnya adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh gas sebanding dengan suhu gas ketika masanya tetap dan volumenya konstan. Hukum ini dirumuskan oleh ahli kimia Perancis bernama Joseph Gay-Lussac pada tahun 1808. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum Gay-Lussac sesuai dengan nama pencetusnya. Hukum Gay-Lussac juga dikenal dengan sebutan hukum perbandingan volume dan hanya berlaku pada reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk gas. Jadi reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk padat dan cair tidak dapat menggunakan hukum ini. Berikut adalah bunyi hukum. Bunyi hukum perbandingan volume Gay-Lussac. Ketika gas bergabung pada suhu dan tekanan konstan, perbandingan volume gas-gas yang terlibat selalu dalam rasio bilangan bulat sederhana. Artinya, perbandingan antara volume gas-gas reakan dan produk dapat dinyatakan dalam perbandingan bilangan bulat. Contoh soal Gay-Lussac. Sebanyak 4 liter gas etana dibakar sempurna dengan gas oksigen 2C2H6 ditambah 7O2 4CO2 G ditambah 6H2OG. Pada suhu dan tekanannya sama, didapatkan perbandingan koefisien C2H6 banding O2 banding CO2 banding H2O. Berturut-turut adalah 2:7 banding 4 banding 6. Tentukan volume gas CO2 yang terbentuk. Volume gas etana sama dengan 4 liter. Perbandingan koefisien sama dengan 2:7 banding 4 banding 6. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Perbandingan volume C2H6 banding O2 banding CO2 banding H2O sama dengan 2:7 banding 4 banding 6. Sehingga volume CO2 yang terbentuk sama dengan koefisien dicari per koefisien diketahui dikali V diketahui sama dengan 4/2 dikali 4 liter sama dengan 8 liter. Jadi volume CO2 yang terbentuk sebanyak 8 liter. Yang terakhir adalah hukum Avogadro. Hukum Avogadro juga dikenal sebagai prinsip Avogadro, menyatakan bahwa volume gas yang diukur pada kondisi yang sama dengan tekanan dan suhu yang sama akan mengandung jumlah partikel yang sama, baik itu atom, molekul, atau ion. Hukum Avogadro berlaku untuk gas ideal, di mana partikel-partikel gas dianggap tidak
berinteraksi satu sama lain dan volume gas sepenuhnya tergantung pada jumlah partikel yang ada. Konsep hukum Avogadro memungkinkan kita untuk menghubungkan antara volume, jumlah partikel, dan jumlah mol gas dalam perhitungan stoikiometri dan pemahaman reaksi kimia yang melibatkan gas. Berikut adalah bunyi hukum. Bunyi hukum Avogadro menyatakan bahwa gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Contoh soal Avogadro, gas nitrogen dan gas hidrogen dapat bereaksi membentuk gas amonia NH3 pada keadaan tekanan dan suhu yang sama. Jika terdapat 40 molekul gas nitrogen, berapa molekul gas hidrogen yang diperlukan dan berapa molekul gas NH3 yang dihasilkan? Reaksi N2 ditambah 3H2 2NH3. Perbandingan koefisien 1:3:2. Perbandingan volume 1 volume banding 3 volume banding 2 volume. Perbandingan molekul 40 molekul banding 3/1 dikali 40 molekul banding 2/1 dikali 40 molekul. Gas H2 yang diperlukan 3 dikali 40 molekul sama dengan 120 molekul. Gas NH3 yang terjadi 2 dikali 40 molekul sama dengan 80 molekul. Jadi gas H2 yang diperlukan adalah 120 molekul dan NH3 yang terjadi adalah 80. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.